dilihat dari jadwal gitu ya, minggu depan sebagai informasi awal, teman-teman silakan geogeograf. Jadi kalau yang di PC itu bisa melalui halaman geogeograf.org, ada pilihannya. Untuk yang versi terbaru itu sudah versi 6, ya silakan. Dan kemudian kalau di smartphone sudah. Baik, apakah teman-teman kelompok 2 sudah ada semua di sini ya? Apakah masih ada teman-teman kelompok 2 yang belum masuk? Di LMS juga sudah saya umumkan. Jadi kalau apa di sini silakan bisa kembali dan kita mengerjakan aktivitas perkuliahan di depan juga sudah saya sediakan. Oke, mungkin begitu dulu untuk pengantar. Terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Sudah ada beberapa teman-teman kelompok 2 yang sudah kembali ke Zoom. Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi yang kedua. Sudah ada 3 penanya tadi sebelum Zoom berakhir. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Mentari, yakni untuk kelompok 2 atau teman-teman yang lain yang bisa memberikan contoh dan penjelasan kecerdasan majemuk tentang IQ, EQ, dan SQ. Ya mungkin teman-teman kelompok 2 atau teman-teman yang lain ingin menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman, suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar. Terdengar, Pak. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan pertama yaitu dari Mentari untuk memberikan contoh dan penjelasan kecerdasan majemuk pada khususnya IQ, EQ, dan SQ. Halo. Ya mungkin saya sampaikan saja ketiga pertanyaan supaya mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab salah satu dari ketiga pertanyaan tersebut ya. Selain pertanyaan Mentari ada pertanyaan dan pernyataan dari Jeff, yakni bahwa pernyataannya kecerdasan majemuk itu menurut Jeff fiksi. Kemudian Jeff menanyakan apa tindakan kita untuk menjaga aktivitas psikologi, mungkin khususnya dalam kelas ya, supaya tetap terjaga atau tetap sehat begitu. Yang ketiga, dari Erlita itu banyak anak yang karena sering tidak dihargai kemampuannya itu menjadi
ragu untuk menunjukkan kemampuannya. Maka dari itu bagaimana cara untuk mengubah pola pikir orang-orang yang suka tidak menghargai kemampuan tiap anak, dan bagaimana cara kita sebagai calon pendidik supaya anak-anak itu mau untuk menunjukkan kemampuannya atau kecerdasan mereka. Mungkin dari ketiga pertanyaan tersebut ada yang ingin menanggapi, khususnya bagi kelompok 2. Aku mau jawab pertanyaannya Erlita dong. Nggak Baik. apa-apa kan Bu dari pembahas Bu? Ya, silakan. Jadi kalau pemateri tidak ada yang diberi kesempatan, belum ada yang menjawab, bisa diberikan ke pembahas ataupun juga ke teman yang lainnya, gitu ya. Iya, Bu. Kalau menurut aku pribadi, cara mengubah pola pikir keluarga kita ya dengan cara kita harus bisa memberikan bukti gitu. Jadi memberikan bukti bahwa berbeda itu tuh nggak masalah gitu. Misal di keluarga saya, misalnya di suatu keluarga A, kebanyakan mereka tuh keluarganya dari keluarga dokter kayak gitu, dan kita sendiri tuh nggak menyukai misalnya hal-hal yang berbau tentang IPA, kita lebih menyukai musik ya. Kitanya sendiri harus bisa kayak memberikan apa ya, kayak suatu pencapaian bahwa ini loh kalau aku benar-benar serius di dunia musik, aku tuh juga bisa sama suksesnya seperti kalian yang menjadi dokter kayak gitu. Mungkin dengan menciptakan lagu, nanti lagunya bisa jadi apa, membuat album yang banyak dikenal orang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku untuk mengubah pola pikir mereka ya dengan cara kita membuktikan dengan suatu hal yang nyata kayak gitu. Terus kalau kita sebagai pendidik ya kita harus mendukung anak didik kita gitu. Misalnya mereka curhat nih, Bu, kenapa sih emang berbeda salah ya? Ya kita beri pengertian sama mereka kalau berbeda itu nggak masalah gitu. Kita dukung. Mungkin kita bantuin mereka mencari jalannya gitu loh, jalan untuk mereka mengembangkan minat bakat mereka yang berbeda dari orang-orang di sekitar mereka kayak gitu. Itu tadi kayak misalnya anak didik kita tuh lebih suka di musik, mungkin kita cari-cari kayak ini loh, coba kamu kan bisa bikin lagu nih, udah coba masukin di tempat di label rekaman, siapa tahu berhasil, coba ikut lomba ini kayak gitu. Jadi kita sebagai sebagai pendidik kita membantu mungkin mencarikan jalan sehingga mereka sendiri juga kayak oh kalau ada yang ngedukung jadi pede gitu loh. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Jadi tindak nyata lebih tepatnya. Ya, jadi untuk jawabannya Aira, saya menyimpulkan itu lebih untuk mengubah pola pikir keluarga misalnya itu lebih kepada pembuktian, dan jika sebagai calon pendidik itu harus mendukung semua kemampuan anak begitu. Untuk Erlita apakah terjawab atau masih merasa kurang? Kalau yang pendidik tadi aku udah terjawab, cuman kalau yang untuk keluarga itu kayak masih ngegantung. Misalkan nih kita tuh udah nunjukin kita banyak dapat sertifikat, bahkan kita mendapat beasiswa dari lomba-lomba yang kayak lomba-lomba misalkan paduan suara gitu-gitu, kita sudah mendapat beasiswa. Nah, tapi ketika orang tua kita sendiri kayak membanggakan hal itu ke keluarganya yang lain, kayak ini loh anak saya dapat beasiswa dari kegiatan padusnya. Terus anak yang orang keluarganya itu kayak ya udah gitu, terus mau ngapain, terus kayak nggak ada apresiasinya sama sekali gitu. Terus itu tuh baiknya gimana ya? Apa kita berusaha untuk terus-menerus menunjukkan walaupun kayak hasilnya itu bakal sama aja kayak gitu, apa kita udah ngikut mereka aja deh, ngikut keluarga kita yang lain, kita harus bisa ngejar dalam bidang ilmu yang keluarga lain inginkan gitu. Kita harus kayak gimana gitu. Kasih. Kalau menurut aku pribadi itu tuh biasa gitu loh kalau ada penolakan pertama, karena kan pola pikir itu kan nggak bisa langsung kayak nggak bisa dalam satu waktu langsung diubah gitu, itu tuh butuh proses gitu. Jadi kalau saranku mungkin kitanya sendiri juga jangan lelah untuk memberikan pembuktian itu gitu loh, karena
semua itu tuh butuh proses kayak gitu. Selama yang kita sendiri nyaman dan pede untuk melakukan, nggak masalah gitu. Nanti dengan apa ya, dengan pembuktian yang kita lakukan, dengan usaha yang kita lakukan, secara nggak langsung, secara apa ya, dengan waktu yang berjalan, mereka pola pikirnya pasti akan berubah gitu. Mungkin nggak apa ya, nggak langsung gitu loh, dengan waktu langsung, dan mungkin caramu juga dengan nggak hanya bukan memamerkan nggak hanya menunjukkan kayak ini loh aku buktinya aku bisa menang ini itu. Mungkin secara nggak langsung kita deketin diri ke mereka kayak gitu. Kayak misalnya di bidang paduan suara kan berarti suka nyanyi nih. Berarti kan kayak kita mungkin kalau membaur sama mereka tuh kayak apa ya, mungkin kayak ngobrol-ngobrolnya tuh bahas tentang musik gitu, biar mereka ada ketertarikan di musik gini gitu loh. Jadi kayak mereka juga menambah pandangan mereka tentang musik kayak gitu. Mungkin selama ini pandangan mereka kan kalau musik itu cuma hiburan biasa, karena mereka istilahnya dicekokinya kan cuman kayak hal-hal yang akademik gitu loh. Mungkin yang akademiknya mereka jarang dengar. Nah, mungkin dari kamunya bisa kayak sedikit-sedikit kayak sering kasih cerita dikit gitu loh. Kalau musik tuh kayak gini loh, nyanyi tuh bisa gini loh gitu. Jadi nggak hanya menonjolkan prestasimu, tapi kamu juga mencoba untuk apa ya, memberikan pemahaman secara halus gitu loh. Baik, jadi itu maksudnya Ira, semua butuh proses begitu ya, sebelum akhirnya mendapatkan dukungan begitu. Baik, Erlita bagaimana? Sudah terjawab. Terima kasih Aira, terima kasih Brian. Baik. Sama. Jadi masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Apakah mungkin kelompok 2 atau teman-teman lain sudah ada yang siap untuk menjawab pertanyaan? Boleh nggak? Atau harus dari tim presentasi atau penanggap? Bagaimana, Mentari? Harus dari tim presentasi atau penanggap atau dari yang orang biasa? Boleh kalau mau menjawab pertanyaan yang cuman aku nggak menjawab sih, aku kayak mau menanggapi pernyataannya Jeff. Dari mananya itu tuh fiksi gitu, dari mananya kecerdasan majemuk itu fiksi. Sedangkan untuk pengertian fiksi sendiri itu imajinatif dan tidak berdasarkan kenyataan. Kalau misalnya kecerdasan majemuk itu fiksi, tidak akan ada yang namanya jurnal dan penelitian. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau menyampaikan pendapatnya Jeff, kalimatnya agak diperbaiki, karena kalau misalnya itu fiksi, nggak mungkin ada yang namanya jurnal, penelitian, riset, dan lain-lain. Seperti itu sih. Baik, Mentari, terima kasih. Ya, sebelum nanti Jeff menanggapi kembali, mungkin ada teman-teman dulu yang mau menjawab pertanyaan. Bray, mungkin yang belum bisa masuk kayaknya, Bray. Oh, yang belum bisa ada masuk. Yang belum bisa masuk. Ibu Niluh, tolong di ACC yang belum bisa masuk. Sudah? Baik, tinggal menunggu yang belum masuk ya. Sudah semua, tidak ada yang menunggu. Oh, sudah. Baik, sudah semua. Sudah, Bu. Saya baru saja masuk. Ya, karena baru saja. Oke. Ya, mungkin Adi sudah bisa menjawab. Wah, dimatikan kameranya. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, pertanyaan yang pertama dan kedua yang belum terjawab itu mungkin minta bantuannya teman-teman untuk memberikan contoh dan penjelasan kecerdasan majemuk yang bagaimana ya dengan berhubungan dengan IQ, EQ dan SQ. Kemudian Jeff masih ada pertanyaan yang belum terjawab juga. Apa tindakan kita untuk menjaga aktivitas psikologi tetap terjaga atau tetap sehat, khususnya mungkin di dalam kelas? Ada teman-teman yang ingin menjawab atau menanggapi? Halo. Terus sambil menunggu yang lain, gitu ya. Itu ingin menjelaskan sedikit ya, Brian ya.
Berkaitan dengan pernyataannya Jeff yang sudah dijawab oleh Mentari, memang benar. Kalau kecerdasan majemuk itu tidak mungkin fiktif. Jeff bisa memberikan pertanyaan, itu sudah termasuk kecerdasan apa? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Jeff sudah bisa mengutarakan pertanyaan dengan baik, itu kira-kira memanfaatkan kecerdasan apa? Linguistik ya Bu ya? Linguistik. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang fiktif karena hal itu kita gunakan begitu ya. Jadi kalau mungkin Ibu sedikit menjelaskan kalau verbal linguistik itu kan untuk menjelaskan, menulis, membaca, memahami itu sudah menggunakan kecerdasan linguistik. Jadi mana mungkin fiktif begitu. Kemudian kalau logik matematika, memecahkan permasalahan matematika, membuktikan, bernalar, itu sudah memanfaatkan kecerdasan matematika. Kalau visual, bisa memahami perbedaan, oh ini rumah Jeff, oh ini kosnya Erlita. Itu sudah memanfaatkan kecerdasan visual, spasial gitu ya. Karena berhubungan dengan ruang. Kemudian kalau kecerdasan kinestetik, itu kalian bisa berjalan, berlari, menari. Nah, itu sudah memanfaatkan kecerdasan kinestetik. Musikal, kalian bisa menyanyikan lagu, mendengarkan lagu, memainkan alat musik, mengapresiasi, atau bahkan menciptakan atau mengikuti irama musik, itu sudah merupakan kecerdasan musikal. Kalau interpersonal, itu yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan Mentari. Itu untuk menjalin hubungan dengan orang lain, maka biasanya sangat berhubungan dengan EQ. Karena apa? Memahami orang lain berarti kan kita membutuhkan cara untuk mengatur emosi kita, kemudian memahami emosi orang lain, dan termasuk perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Kemudian kalau intrapersonal, memahami perasaan sendiri, termasuk juga pengetahuan tentang kekuatan diri sendiri itu apa, kelemahan diri sendiri itu apa, begitu ya. Kemudian yang terakhir naturalistik itu untuk memahami pola-pola yang ada di alam. Kalian ada yang hobinya atau ada yang bisa menanam, kemudian tahu kalau ini mendung, bentar lagi hujan. Nah, pola-pola alam yang sudah kita pahami itu kita memanfaatkan kecerdasan naturalistik. Jadi Ibu rasa tidak fiktif. Karena apa? Gejalanya itu ada, namanya psikologi. Maka ilmu yang mempelajari mengenai gejala. Begitu yang kita bahas adalah gejalanya. Begitu. Itu ya Jeff ya. Jadi pernyataannya bisa diubah dan apakah bisa diterima? Misi Bu, saya boleh ngasih tanggapan nggak Bu? Silakan. Ya, saya mau komentari. Yang saya maksud itu fiksi, bukan fiktif. Jadi dan kalau iya, tapi menurut literasi yang aku baca, fiksi dan fiktif itu beda. Oh ya. Fiksi dan fiktif itu beda. Kalau fiktif itu cerita yang memang faktanya itu nggak ada. Tapi kalau fiktif itu imajinasi. Jadi belum tentu imajinasi seseorang itu berbeda. Salah begitu. Maksudnya contohnya dalam pembuatan jurnal. Nah, orang yang membuat jurnal itu awalnya dia berimajinasi. Dia tidak semerta-merta langsung mendapatkan fakta. Jadi dia punya imajinasi, dia punya sintesa, kemudian dia temukan antitesa begitu. Akhirnya tercipta jurnal. Nah, kalau mengenai ketika kita melihat suatu benda terus kita tahu itu rumah, itu menurut saya juga fiksi karena yang kita lihat itu dengan yang orang lain lihat itu belum tentu sama. Contoh warna putih aku, warna putih yang saya lihat dengan warna putih Brian lihat belum tentu sama. Tapi kita sepakat bahwa itu warna putih. Jadi menurut saya itu juga fiksi karena itu imajinasi begitu. Yang saya baca begitu Bu, dari literasi. Terutama perbedaan fiksi dan fiktif. Jadi kalau dipermasalahkan fiktif ya itu bukan maksud saya Bu. Terima kasih Bu.
Oke, jadi di sini ada perbedaan antara fiksi dengan fiktif. Esensinya adalah sebenarnya kalau Jeff itu ingin mendeskripsikan, coba Jeff, apakah ada suatu kesamaan antara fiktif dengan fiksi? Esensinya apa tuh sebenarnya? Dua-duanya itu tidak nyata itu kan sebenarnya. Entah itu dia hanya diimajinasi atau itu hanya bukan sesuatu yang nyata gitu ya. Intinya kan itu sebenarnya. Kalau menurut Jeff, mungkin Jeff bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan fiksi versi Jeff tadi. Apakah kecerdasan itu hanya dibayangkan? Gitu? Apakah kecerdasan itu hanya imajinasi? Gitu? Apakah seperti itu, Jeff? Menurut saya begini, Bu. Menurut saya begini. Kebenaran itu... Bisa dinyalakan videonya, Jeff? Wah. Bentar, Bu. Saya maaf, saya hemat. Ya tidak fiksi gitu ya. Karena kalau hanya suara saya itu kan imajinatif gitu. Iya, soalnya kemarin saya baru dimarahi sama ibu saya soalnya kuota saya cepat habis. Ya, yes. Bu. Oke, gimana, Chef? Jadi, menurutku gini, Bu. Kalau soal kebenaran, itu muaranya itu, awalnya itu di apa, Bu? Menurut saya, kebenaran itu hasilnya dari seseorang berimajinasi, Bu. Terus dia mencari, dia membuktikan begitu, Bu. Jadi, memang awalnya itu, ya dia ada aktivitas fiksi dalam pikirannya, Bu. Jadi kalau soal kebenaran ya, dia pasti di situ ada fiksi, Bu. Menurutku gitu. Maksud dari ucapan Jeff, kalau kecerdasan itu fiksi bagaimana maksudnya? Itu yang aku tanyakan. Menurutku gini, Bu. Tadi di penjelasan saya sebelum bertanya itu kan saya bilang, nah, kecerdasan itu, kenapa fiksi? Karena antara kecerdasan saya dengan kecerdasan teman-teman tentu berbeda tarafnya. Cara pandang tentang objek itu berbeda. Nah, tetapi di situ ada batas-batas yang kita itu telah sepakati begitu, Bu. Oke, ya. Sehingga kita menganggap itu kebenaran, Bu. Padahal di dalam hati itu belum tentu benar, Bu. Oke, jadi begini, Jeff. Untuk kebenaran itu bersifat mutlak ya. Jadi perlu hati-hati dalam berstatement karena nanti Ibu rasa tidak akan selesai. Karena kamu ternyata Ibu tanya hanya maksud dari fiksi. Kecerdasan fiksi itu yang seperti apa, ternyata malah menyangkut kebenaran nanti kemana-mana lagi. Dan oke, Ibu, untuk yang ini silakan Jeff memastikan dulu pernyataannya seperti apa, dipastikan dulu dan diyakinkan gitu ya sebelum diutarakan ke teman-teman agar apa yang Jeff pahami dengan yang lain itu sama, itu dulu sepertinya belum klop. Jadi mana mungkin mau bisa menjawab gitu ya. Oke, jadi pertanyaan Jeff yang itu silahkan Ibu banding dulu, dipastikan dulu agar sama persepsinya antara penanya dengan menjawab ataupun pendengar gitu. Kemudian untuk menjaga aktivitas psikologi itu kan ya tadi seperti yang Bu contohkan gitu ya, itu kan ada jurnal penerapan mengenai bagaimana pembelajaran yang memanfaatkan atau memfasilitasi ke-8 kecerdasan. Jadi untuk menjaga itu ya usahakan pendidik itu tidak hanya menonjolkan salah satu kecerdasan saja, walaupun itu dalam bicara matematika, begitu ya. Misalnya ada yang mengajar dalam jurusan bahasa. Nah, tentu saja berbeda kan dengan guru yang mengajar matematika jurusan IPA. Karena menonjolnya kan sudah jelas, yang linguistik itu lebih menonjol pada anak bahasa dibandingkan anak IPA, gitu. Jadi Bu rasa tergantung guru, pandai-pandainya guru, kreatif guru gitu ya. Jadi ditantang kreativitasnya untuk memanfaatkan 8 kecerdasan dalam pembelajaran. Gitu. Yang belum terjawab, pertanyaannya siapa? Brian? Masih ada pertanyaannya Mentari, Bu. Oke, silahkan. Ibu beri kesempatan.
Ya mungkin teman-teman mungkin tadi lupa atau bagaimana, saya tidak tahu. Untuk pertanyaannya Mentari, salah satunya EQ itu sudah terjawab ya. Kecerdasan majemuk yang berhubungan dengan EQ itu interpersonal, ya interpersonal. Jadi tinggal bagi teman-teman menjelaskan bagian IQ dan SQ-nya. Iya, Adi. Maaf tadi saya kan sempat ketinggalan ya yang di Zoom. Yang belum terjawab itu yang contoh SQ ya. IQ dan IQ SQ. dan Ya betul. SQ dan AQ. AQ. Adversity quotient. Oh iya. Itu seperti contoh gitu. Mungkin saya bisa menjawab jawaban Mentari. Halo. Ya, bagaimana ini, Adi atau Sally duluan? Sally dulu ya. Baik, Sally. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan Mentari. Contoh kecerdasan majemuk dari EQ dan SQ. Tadi yang EQ udah sama Bu Nilu, saya akan menjawab kekurangannya, yaitu EQ. EQ contohnya misalkan saat kita mengharapkan ayah membelikan kita mobil, tetapi tidak memberikan dengan alasan tertentu. Nah, dalam memainkan EQ pribadi kita ini, seberapa besar kesadaran diri kita akan manfaat mobil bagi kita, seperti itu. Terus kalau yang SQ, itu seperti kayak spiritual, contohnya bisa berdoa bersama, atau mengadakan kayak bagi orang Islam itu zikir seperti itu, yang menjurus ke spiritual. Begitu. Ya, mungkin. Apakah yang spiritual itu juga termasuk kecerdasan majemuk kah? Ya, apakah yang spiritual itu ada kecerdasan majemuknya begitu? Oh, bisa saya menambah juga? Ya, bisa, Adi. Dipersilahkan. Kalau setahu saya itu SQ juga termasuk kecerdasan majemuk. Karena kan SQ tidak hanya melulu pada hal doa, hubungan kita dengan Tuhan. Belas kasih, syukur, terus nilai-nilai kehidupan seperti adil, jujur, itu kan juga masuk SQ. Kalau pembahasan sebelumnya seperti itu. Jadi, kita adil, jujur, itu mungkin bisa dibilang relatif ya, adil yang seperti apa, jujur yang seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan kecerdasan IQ. Jadi di situ kita ya seperti waktu kita yang Katolik kan kemarin semester 2 kan belajar teologi gitu kan. Itu kan juga seperti ke SQ kan, hati nurani seperti apa, itu kan juga dipelajari. Memang itu dipelajari, tetapi kan itu menggunakan otak ya, kita mempelajari. Tetapi kan itu ranahnya lebih cenderung ke SQ. Jadi kita bisa membedakan adil yang kita maksud, yang bijaksana itu yang adil yang seperti apa, jujur yang kita maksud, yang bijaksana itu yang seperti apa. Juga adalah juga rasa syukur. Bagaimana kita mengolah hati untuk kita bisa mensyukuri. Misalnya nilai saya jelek atau nilai saya bagus, kita bisa mensyukuri. Kalau jelek nggak jemawa, kalau kita buruk juga nggak terpuruk. Nah, di situ kita juga harus mengolah, dan itu saya rasa juga termasuk kecerdasan di majemuk juga. Terima kasih. Baik, tinggal IQ berarti ya? AQ. Oh, AQ. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau menjawab. Oh iya, mungkin Adi dari yang SQ tadi mungkin ada tidak ya di beberapa kecerdasan majemuk yang dijelaskan itu mungkin SQ masuk ke yang mana gitu dari kecerdasan majemuk. Tadi kan Ibu menyebutkan kalau EQ itu lebih bisa masuk ke interpersonal. Mungkin SQ ada, mungkin Adi atau Bentar, saya lihat itu dulu ya. Nggak hafal juga semua. Ya tidak apa teman-teman, selagi menunggu Adi yang mau menjawab kecerdasan majemuk AQ.
Brian, aku mau nyoba jawab. Oh ya, boleh, Clara. Kalau dari artikel yang aku baca, ya ini juga belum tentu benar atau enggak sih. Cuman sebelumnya Gardner pada tahun 98 itu mau mengajukan jenis kecerdasan spiritual eksistensial, tapi Gardner tidak terlalu yakin mengajukan jenis spiritual dan eksistensial ini sebagai suatu kecerdasan. Tapi belum tahu alasan kenapa dia tidak yakin sih. Jadi sepertinya untuk spiritual itu belum masuk ke dalam kecerdasan majemuk, begitu. Ya, baik Clara, terima kasih atas jawabannya. Ya, waktu tinggal 6,5 menit. Masih ada satu pertanyaan ya. Tadi yang IQ itu belum terjawab. Mungkin saya sambil menunggu teman-teman menjawab, saya bisa menyampaikan tadi hasil diskusi yang pertama, meskipun agak terlambat. Jadi hasil diskusi yang pertama itu kecerdasan seseorang dapat diketahui melalui beberapa tes, seperti psikometri. Kemudian cara meningkatkannya jika di lingkungan sekolah dengan mengikuti ekskul yang sesuai dengan minat bakat, seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin menjawab terkait AQ sebelum pertemuan ini berakhir? Oke, tidak ada. Itu saja ya. Jadi sebenarnya kalau mau digabungkan itu tidak bisa, karena masing-masing itu kan berbeda. Jadi kalau adversity quotient itu kan daya juang untuk kegigihan untuk bertahan ketika menghadapi suatu permasalahan gitu ya. Kalau aplikasinya untuk ke adversity quotient Ibu rasa semua kecerdasan masuk, tetapi kalau mau dihubungkan apakah kecerdasan musikal masuk IQ itu nggak bisa. Kami mungkin dalam rangka mendapatkan AQ, adversity quotient, itu kan daya juang ya. Misalnya ketika menghadapi perlombaannya misalnya olahraga, nah itu kan berarti kecerdasan kinestetiknya main di situ, digunakan untuk adversity quotient. Kalau misalnya ketika kita menyelesaikan matematika, terutama soal yang sulit, maka dibutuhkan juga daya juang, begitu. Jadi mungkin aplikasinya, gitu ya. Jadi 8 kecerdasan tergantung ranahnya masing-masing. Jadi saat itu dia baru dalam kondisi atau baru dalam memperjuangkan hal apa, nanti mungkin 8 kecerdasan itu berpengaruh di situ. Tapi kalau mau beririsan ataupun dihubungkan, nggak bisa. Jadi kalau tidak seperti yang interpersonal ya, kalau interpersonal kan jelas berhubungan dengan EQ, ya kan? Karena sama-sama digunakan untuk memahami orang lain juga, termasuk perasaan orang lain gitu. Tapi untuk kecerdasan yang lain berhubungan dengan adversity, Ibu rasa tidak bisa. Kalau linguistik itu bagian dari IQ itu tidak. Tetapi mungkin setiap kecerdasan dalam multiple intelligence itu memang ada kalanya juga digunakan untuk membuktikan daya juangnya dia ketika menghadapi suatu permasalahan. Begitu ya. Apakah terjawab, Mentari? Iya, Bu, terjawab. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Ya, baik. Oke, Brian, terima kasih. Silakan ditutup Ya, diskusinya. Terima kasih juga, Bu. Permisi, Bu. Bagaimana, Jeff? Saya cuma mau terkait pernyataannya Clara, tolong diklarifikasi dulu, Bu. Nanti via WA atau di Zoom juga boleh. Itu itu masuk dalam kecerdasan atau tidak dari penjelasannya Clara tadi? Soalnya saya juga bingung sih, Bu. Baik, Oke, yang jadi kecerdasan eksistensial Oke, jadi memang benar kalau tahun 99 itu Gardner sebenarnya dia sudah menemukan ada 2 kecerdasan tambahan, yaitu eksistensial berhubungan dengan
keberadaan Tuhan, tetapi tidak diakui karena ada masih menimbulkan perdebatan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, maka belum diakui, termasuk juga kecerdasan pedagogikal. Jadi kalau spiritual termasuk di eksistensial, maka benar yang dikatakan Clara, memang sebenarnya Gardner itu sudah mengembangkan ada 10, tetapi yang diakui hanya 8, yang 2 masih menjadi perdebatan. Itu klarifikasi dari Ibu, oke? Iya, makasih Bu. Sama-sama. Jadi sebenarnya Gardner itu ingin dia mencoba mendefinisikan atau memasukkan spiritual itu sebagai eksistensial. Tetapi di sini kan sebenarnya ranahnya kecerdasan. Kecerdasan itu sebenarnya lebih ke sebenarnya kalau Ibu akan menghubungkan atau erat kaitannya dengan IQ. Kalau IQ itu kan intelligent quotient. Kalau kecerdasan majemuk itu kan multiple intelligent, gitu ya. Jadi ada sama-sama intelijen, kecerdasan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang ingin ditekankan Gardner asal mulanya itu bahwa kecerdasan itu tidak hanya sekedar rasional saja, tetapi dia menambahkan ada 8 kecerdasan itu. Walaupun ternyata ada salah satu kecerdasan yang erat hubungannya dengan EQ, emotional quotient. Itu maka untuk yang spiritual ini sementara belum bisa dimasukkan ke dalam kecerdasan majemuk. Karena tidak hanya sekedar kecerdasan majemuk kalau spiritual itu kan tapi lebih ke nilai, memaknai hidup. Gitu. Jadi lebih dalam, jadi tidak bisa lagi dimasukkan ke intelijen majemuk. Maka sampai sekarang masih jadi perbincangan, jadi yang diakui baru 8 memang, yang eksistensial termasuk ke spiritual itu memang belum, karena masih dalam perdebatan, harusnya ini bukan masuk ke intelijensi majemuk, atau bukan ke multiple intelligence, tapi dia masuknya ke spiritual, quotient. Gitu. Itu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi untuk hari ini Bu cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, bisa ditambah.